Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Era. Kali ini kita akan belajar matematika pada materi penyajian data. Sebelum kita pada materi, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita pada materi penyajian data. Selamat menyimak. Penyajian data. Penyajian data dimulai dengan mengumpulkan data. Apa sih data itu? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Beberapa metode untuk memperoleh data yaitu dengan 1. Pencatatan langsung, 2. Dengan kuesioner atau angket, 3. Dengan mengambil data dari sumber yang sudah ada. Misalkan ada absen, ada sensus penduduk, dan data dapat mudah dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Selanjutnya, membaca data. Apa sih yang dimaksud dengan membaca data? Yaitu dengan menyebutkan informasi yang tertulis pada data tersebut. Kalau menafsirkan data, menemukan info lain yang tidak tertulis langsung pada data yang ada. Misalkan, data tertinggi, data terendah, atau selisih antar data. Nah, anak-anakku, materi yang akan kita pelajari dalam pengolahan data kelas 5 adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, dan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Yang terakhir, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Yuk, coba perhatikan contoh tersebut. Dari data di atas, kita bisa memperoleh informasi sebagai berikut. Yuk, kita belajar membaca data ya. Berat 35 kg ada 2 siswa, 36 kg 3 siswa, 37 kg 4 siswa, 38 kg 5 siswa, 39 kg ada 3 siswa. Nah, apa bedanya dengan menafsirkan data? Berat siswa tertinggi adalah 40 kg. Berat siswa terendah adalah 35 kg. Dan selisih berat tertinggi dan terendah adalah 5 kg. Tafsiran data tersebut tidak tertulis langsung ya pada data, maka kita harus pandai dalam melihat data tersebut. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Coba perhatikan tabel. Ada tabel nilai kelas 5D SD Tunas Muda tahun 2020. Informasi yang bisa diperoleh adalah yang mendapatkan nilai 6 ada 6, nilai 7 ada 5, nilai 8 ada 4 siswa, nilai 9 ada 3 siswa. Nah, bagaimana dengan menafsirkan data? Coba perhatikan lagi. Nilai tertinggi. Nilai tertinggi adalah angka 9. Ya, betul. Nilai terendah adalah angka 6. Dan selisih nilai tertinggi dan nilai terendah adalah 3. Benar sekali. Kita lanjut. Selanjutnya, kita akan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Dengan gambar, diagram gambar merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyak datanya. Satu gambar dapat mewakili jumlah tertentu loh ya. Bukan berarti satu gambar sama dengan satu. Nah, ini penting harus diingat. Berikut data pekerjaan orang tua kelas 5E. Informasi yang bisa kita peroleh. Orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS ada berapa?
3 kali 2 sama dengan 6 orang. Yuk, coba perhatikan. Di situ ada 3 gambar orang. Masing-masing gambar mewakilkan 2 orang. Jadi, yang pekerjaannya PNS 3 kali 2 dan hasilnya 6 orang. Begitu juga pada pekerjaan swasta, pedagang, dan juga petani. Paling banyak orang tua bekerja karyawan swasta, ada 10 orang. Paling sedikit orang tua siswa bekerja sebagai petani, ada 4 orang. Nah, di situ ada keterangan loh ya. Satu gambar orang itu mewakili 2 siswa, seperti yang sudah Bu Ira katakan di awal tadi. Lanjut, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nanti kalian harus hafal ya, bagaimana perbedaan diagram batang, bagaimana diagram lingkaran, dan yang lain tadi. Pada diagram batang, tinggi batang menunjukkan banyaknya data. Yuk, coba lihat gambar. Berdasarkan diagram batang, bisa disimpulkan sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 1 ada 40 anak. Kok bisa, Bu? Kalian lihat sisi bawah itu menunjukkan kelas ya. Coba lihat kelas 1 dan lihat sisi sebelah kiri. Nah, ada angka 40. Jadi jumlah siswa kelas 1 sama dengan 40 anak. Begitu juga bisa dilihat jumlah siswa kelas yang lain ya. Nah, cara menafsirkannya yang tidak ada pada data ini ya. Jumlah siswa kelas 4 sama dengan 40 anak. Jumlah siswa kelas 5, 35 anak. Jumlah siswa paling sedikit kelas 6, yaitu 30 anak ya. Jumlah siswa paling sedikit tadi adalah kelas 6, yaitu 30 anak. Jumlah seluruh siswa, nah di situ kan tidak ada. Tapi kita bisa menjumlahkan masing-masing kelas ada berapa. Tinggal dijumlahkan saja. Dan hasilnya seluruh siswa jumlahnya 240 anak. Lalu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis pada diagram garis. Banyaknya data ditunjukkan dengan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis ya. Perhatikan contoh hasil panen pada diagram berikut ini. Lihat di situ, di sisi vertikal ada hasil panen dalam ton. Ya, itu satuan berat dan ada tahun 2017, 2018 sampai 2020. Berdasarkan diagram garis bisa disimpulkan sebagai berikut. Hasil panen tahun 2018, yuk coba semua lihat. Fokus pada 2018, sebanyak 30 ton. Ada titik yang menghubungkan antara 30 dan 2018 itu ya. Lalu jumlah panen terbanyak adalah tahun 2019 sebanyak 50 ton. Jumlah panen paling sedikit adalah tahun 2017 sebanyak 20 ton. Lalu jumlah panen selama 4 tahun kita tinggal menambahkan ya. Dari tahun 2017 sampai 2020 sejumlah 140 ton. Selanjutnya, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, satu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Nilai setiap bagian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Perhatikan contoh berikut. Lihat, lingkaran ada beberapa warna yang berbeda untuk memudahkan kita belajar. Siswa gemar berlari. Nah, di situ lihat 10/100 kali 30 sama dengan 3 siswa. Itu didapat dari
10% sama dengan 10/100 ya. Nah, angka 30 didapat dari mana? Angka 30 itu didapat dari jumlah siswa ya. Jumlah siswa 30. Jadi 10% dari 30 siswa adalah 3 siswa. Lihat berikutnya, siswa yang gemar basket 20/100 kali 30 sama dengan 6 siswa. Nah, berikutnya yang gemar badminton 30/100 kali 30 sama dengan 9 siswa. 40/100 ini yang gemar sepak bola sama dengan 12 siswa. Nah, kita bisa menafsirkan olahraga yang paling disukai adalah apa ya? Sepak bola. Ya betul, angka persen paling tinggi ada pada sepak bola, 40%. Olahraga yang paling tidak disukai adalah lari. Bagaimana anak-anakku? Itu tadi adalah penjelasan tentang materi penyajian data. Kita akan belajar lebih lanjut dengan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.